Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pembelajaran sains untuk anak usia 5 tahun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Firda Zulfa dengan NIM 022, Yolanda Javera NIM 030, Cindy Olivia NIM 046, Erna Agustina NIM 049, Andi Adilani, saya sendiri NIM 060, Aldedek Dwi 061, dan juga Nipan Resmi NIM 088. Yang pertama yaitu karakteristik anak usia 5 tahun. Menurut Breedcamp and Cooper, karakteristik anak usia 5 tahun yaitu yang pertama, suka mempraktekkan kemampuan intelektual. Jadi mereka suka mengekspresikan pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua, memahami beberapa kata-kata, ukuran, dan kuantitas seperti separuh atau semua, besar, kecil, lebih banyak, dan juga lebih sedikit. Yang ketiga, mulai melihat hubungan antara kapasitas wadah yang berbeda-beda bentuk. Yang keempat yaitu dapat menyalin huruf besar dan nama-nama tertentu. Yang kelima, dapat memisahkan berdasarkan ukuran warna, bentuk, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Aldedek Duyana akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang anak usia 5 tahun berada pada tahap pra-operasional. Anak sangat aktif mengeksplor lingkungannya, mengembangkan kemampuan mereka dengan memanfaatkan rasa ingin tahu mereka. Mereka akan mencari tahu dengan mencoba hal-hal yang baru, dan tentu saja yang mereka belum ketahui sebelumnya, seperti mengenal gerakan-gerakan baru, benda-benda di sekitar mereka yang baru mereka ketahui, dan juga melakukan percobaan sederhana. Selanjutnya adalah sains. Pembelajaran sains untuk anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Pembelajaran sains ditujukan untuk melatih kemampuan anak dalam mengenal berbagai benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, merasakan, dan mengecap. Semakin banyak keterlibatan indera dalam pembelajaran sains, anak akan semakin memahami apa yang sedang mereka pelajari. Anak akan memperoleh banyak pengetahuan baru dari hasil penginderaannya dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Tujuan pembelajaran sains untuk anak usia 5 tahun. Yang pertama, mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains, dasar seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya. Keempat, mengembangkan rasa ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. Kelima, menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, anak dapat belajar sains di mana saja. Ada contoh konkret yang lebih nyata, yaitu ketika anak bermain air. Bisa dijelaskan tentang konsep dan sifat-sifat air, bahwa air hanya bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air bisa menempati ruang dan berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya, serta tentang benda-benda yang bisa terapung, melayang, dan tenggelam di air. Dalam memberi penjelasan fenomena ini, anak bisa diajak untuk bereksperimen secara langsung. Yang selanjutnya yakni anak dapat belajar sains di mana saja. Batasan sains ditinjau dari sudut anak berdasarkan pengamatan terhadap perilaku-perilaku anak
Dengan berbagai objek sains, dapat ditarik kesimpulan bahwa sains bagi anak-anak adalah segala sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang ditemukan dan dianggap menarik, serta memberi pengetahuan atau merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya. Batasan-batasan tersebut sains oleh anak dapat ditemukan di sebuah tempat, tidak terkecuali di rumah, seluruh sudut rumah, baik dari halaman, dapur, kamar mandi, ruang bermain, maupun yang lainnya. Dapat digunakan anak untuk melakukan kegiatan belajar. Tidak hanya di rumah, anak juga dapat menemukan sains di luar rumah, seperti halaman, tempat bermain, dan lain-lain. Nah, contoh kegiatan yang lebih konkret yakni kegiatan anak bermain air. Bisa dijelaskan tentang konsep dan sifat-sifat air, bahwa air hanya bisa mengalir dari tempat tertinggi hingga ke tempat yang lebih rendah. Air bisa menempati ruang dan berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, salah satu contohnya, jika air diletakkan ke dalam mangkuk, maka air akan berbentuk seperti mangkuk, akan mengikuti sebuah bentuk itu. Jika air diletakkan di kotak, maka air akan berubah menjadi sebuah kotak. Dan bisa dijelaskan lebih lanjut tentang benda-benda yang bisa terapung di dalam air, melayang, tenggelam di dalam air. Yang tenggelam di dalam air ada batu, ada kelereng, dan lain-lain. Jadi anak itu lebih diajak untuk bereksperimen langsung. Nah, yang selanjutnya yakni tips pembelajaran sains. Yang pertama, penjelasan dalam keseharian anak. Anak perlu dijelaskan dalam keseharian sehariannya bagaimana sih sains, bagaimana sih cara belajar sains, dan seterusnya, agar anak lebih mendalami hal itu. Yang kedua yakni mendorong anak untuk menggunakan indera mereka untuk mengamati benda dan kejadian di sekitar mereka. Seperti tadi salah satu contohnya, waktu anak melepaskan batu dan dimasukkan ke dalam air, maka anak akan melihat bahwa batu tidak bisa mengapung di dalam air gitu. Nah, yang ketiga yakni belajar sains menggunakan buku yang menarik. Tidak hanya bereksperimen, namun anak juga bisa belajar sains menggunakan buku-buku yang menarik agar anak itu tidak bosan. Nah, yang keempat yakni mengajak anak untuk bereksperimen. Nah, eksperimen yang lebih lanjut bisa digunakan dan dilakukan di dalam ruangan, di dalam rumah. Kegiatan-kegiatan yang simpel namun anak itu bisa mengerti ini loh sains gitu loh. Terima kasih. Selanjutnya, metode pembelajaran sains anak usia 5 tahun. Metode pembelajaran sains untuk anak usia dini yaitu dengan cara belajar sambil bermain. Yang dimana ketika anak belajar sambil bermain, kognitif anak itu akan meningkat karena mereka cenderung lebih aktif ketika pembelajaran berlangsung. Pembelajaran sains dengan pendekatan bermain sambil belajar dapat meningkatkan hasil belajar kognitif karena pada model pembelajaran ini anak diajak untuk bermain sambil belajar. Sains permulaan untuk anak usia 5 tahun. Dalam mengenalkan sains permulaan kepada anak, guru hendaknya dapat menciptakan pembelajaran yang mengacu ke arah pemecahan masalah aktual yang dihadapi oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya, agar proses belajar mengajar itu dapat menciptakan suasana yang dapat menjadikan anak sebagai subjek belajar yang berkembang secara dinamis ke arah positif. Benda-benda yang ada di sekitar anak serta ide-ide yang ada di sekitar anak dapat digunakan guru sebagai media belajar dan anak dapat belajar langsung berinteraksi dengan lingkungan sehingga dapat menguatkan konsep-konsep seperti warna, bentuk, dan ukuran. Penerapan metode pengamatan dalam pengenalan sains untuk anak usia dini ini dianggap sebagai kesempatan bagi anak untuk membangun pengetahuannya tentang dunia dari pandangan konstruktivis. Sains untuk anak usia dini harus mengajak anak bermain dan mengeksplorasi. Saya Cindy Olivia akan menjelaskan tentang tahapan pendekatan sains untuk anak usia 5 tahun. Tahap yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan di sini anak melakukan eksplorasi pada lingkungan sekitarnya, mengamati hewan, tumbuhan, binatang, dan lain-lain.
Dalam melakukan pengamatan itu disertai kemampuan anak untuk menganalisis apa yang dilihatnya. Kemudian tahap yang kedua adalah bertanya. Setelah melakukan pengamatan dan analisis, maka akan muncul pertanyaan di dalam pikiran anak. Bertanya ini karena rasa keingintahuan mereka sangat tinggi. Nah, dalam bertanya, anak akan mulai melakukan penalaran, kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian guru membantu anak untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kemampuan anak dan kemampuan menalar anak. Kemudian yang ketiga adalah percobaan. Di dalam melakukan percobaan, anak akan membuktikan apa yang dilihatnya, sehingga setelah percobaan tersebut anak akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah diuji coba. Kemudian setelah percobaan usai, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam percobaan tersebut akan dikumpulkan berupa informasi dan mengolahnya menjadi berupa data. Dari data tersebut akan menciptakan atau memunculkan suatu karya. Slide selanjutnya adalah contoh kegiatan sains untuk anak usia 5 tahun. Kegiatan sains dapat dilakukan dengan berbagai permainan. Spesifik permainan yang kami contohkan adalah permainan waterboom. Permainan ini cocok untuk anak usia 5 tahun dan akan menstimulus kemampuan sains anak dan kemampuan anak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Menumpahkan air di dalam gelas yang terpasang di atasnya. Ketika air tumpah, maka anak akan mengamati bahwa air yang selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian anak mengamati sifat air yang mengikuti bentuk wadahnya. Ketika air tumpah, maka air akan mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian anak akan mengamati air yang terbanyak dan yang sedikit dengan memberikan penilaian berupa angka. Selanjutnya, tujuan permainan ini yaitu untuk mengenalkan anak konsep sains berupa sifat air dan udara, mengenalkan angka kepada anak, serta mengenalkan konsep banyak dan sedikit. Dari permainan waterboom ini terdapat 3 substansi sains secara mendasar. Yang pertama, sains sebagai suatu proses, yaitu suatu metode dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sains sebagai suatu produk, yaitu berisi fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Yang ketiga, sains sebagai suatu sikap atau keilmuan. Terima kasih penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.